Ya, Bung Din, ini kan seperti pengulangan-pengulangan ya, Ya, bahwa setiap pejabat siapapun di negeri ini kan selalu anti korupsi, dan ini akan menjadi bahan pidato, bahan diskusi yang terus-menerus hadir gitu ya. Kenapa membincangkan Bung Hatta itu masih terus relevan gitu ya, dengan perlawanannya terhadap korupsi gitu. Kita ingat bahwa 4 tahun setelah merdeka di tahun 49 itu, Bung Hatta sudah memperingatkan bahwa hati-hati, yang akan menggerogoti kemerdekaan itu justru dari dalam, yaitu praktik korupsi. Itu ya, koruptor, oleh para koruptor tentu saja. Korup itu rusak, atau orang ya yang perusak gitu ya. Dan 7 tahun kemudian, setelah itu ya, 11 tahun setelah kemerdekaan, berita internasional itu mengutip dengan sangat tegas apa yang disampaikan oleh Bung Hatta itu, bahwa ada satu pernyataan itu, on BT Hulde korupsi katanya, yang selalu dikutip oleh banyak koran pada masa itu adalah korupsi tak terkendali. Jadi 11 tahun Indonesia merdeka, Bung Hatta sudah mensinyalir korupsi Indonesia sudah tak terkendali pada waktu itu. Oleh karena itu, hampir banyak koran, terutama yang berbahasa asing, berbahasa Belanda pada waktu itu sudah banyak mengutip, misalnya bagaimana Bung Hatta memberi peringatan keras bahwa kalau seandainya tidak menghentikan korupsi yang merajalela ini, maka Indonesia akan bernasib sama dengan pemerintahan di Cina ya, yang mengkhianati rakyatnya, dan itu hancur dari dalam. Jadi Bung Hatta tidak menyalahkan asing. Bung Hatta itu memperingatkan negeri ini, bangsa ini, bahwa yang akan menghancurkan kelak ya bangsa dan negara ini adalah dari dalam, yaitu dari praktik korupsi gitu ya. Jadi kembali kepada apa yang disampaikan oleh Bung Din tadi tentang bagaimana Presiden hari ini juga memastikan bahwa kepemimpinannya tidak ada praktik korupsi dan harus hati-hati. Mudah-mudahan ya, kita masih terus meragukan ya, tapi ada harapan ya, kemudian apakah yang dicatatkan oleh Bung Hatta itu, karena sudah lama sekali ya, 11 tahun merdeka sampai hari ini menjadi 80 tahun merdeka, faktanya kan praktik korupsi itu masih masif ya, terjadi tidak hanya di kalangan elit ya, sampai di level bawah pun itu praktik-praktik korupsi menjadi hal yang sangat biasa. Bahkan tingkat kecanggihannya sudah melampaui nalar ya, untuk melakukan pengurusakan yang ada di tengah kehidupan berbangsa dan negara. Oke.